gimana caranya Papa Tirta gitu ngajarin anak supaya gak kecanduan sama gadgetnya? Jujur ini netizen atau teman-teman penonton tuh pasti agak kaget. Jadi terima kasih dulu buat teman-teman sejawat, terutama Bu Dokter Tiwi. Ngeri ya. Seangkatan sama guru saya. Tapi tahu seangkatan sama ini anak saya. mungkin anaknya seumuran sama saya. Tapi saya di sini berbicara sebagai orang tua ya. Agak kontroversial. Saya termasuk orang tua yang kolot ngikut gaya pendidikannya bapak saya. Jadi saya memperlakukan punishment dan reward system. Kayak gimana itu, Papa? Jadi kedua, kita nggak bisa menghindari bahwa anak itu adalah pasti akan memegang gadget ya. Karena rata-rata PR-nya pun atau data jadwalnya pun harus kita buka dari gadget. Bahkan masing-masing anak saya memiliki sebuah privilege, mereka memiliki iPad tuh masing-masing. Tetapi di sini kita harus ada reward dan punishment-nya. Jadi dari sejak umur 4 tahun, saya memperlakukan peraturan, pokoknya sehari itu 45 menit mentok main tablet, 1,5 jam harus belajar. Dan setiap hari PR kita harus cek, kalau misal nilainya ada yang di bawah 80, itu pasti saya interogasi penyebabnya apa. Dan rata-rata yang di bawah 80 itu ada satu bidang namanya bahasa Jawa. Terutama aksara Jawa, ini jujur-jujuran, walaupun wong Jawa tapi wangel tenan mereka. Dan kedua, keuntungannya adalah berkat ChatGPT, akhir-akhir ini saya sering membuat soal matematika sendiri buat mereka. Jadi kalau misalkan kita buat contoh di ChatGPT prompternya benar, 60 soal benar, mereka akan dapat 45 menit utuh. Dan dan ada beberapa game yang saya blacklist. Ada beberapa game yang saya izinkan. Itu alasan kenapa kalau mereka suka bola, karena mereka akhir-akhir ini memainkan FIFA Mobile. Jadi reward dan punishment system itu ternyata lumayan efektif saya atur. Oke, anaknya dokter Papa Tirta kalau boleh tahu usia berapa, Papa? Ya, dua-duanya cowok. Satunya 9, satunya 6. Yang satu habis ngambil rapot. Yang satunya TK baru ngambil rapot besok Jumat. Ini dua-duanya lagi di Jakarta karena mereka minta ke Dufan sama ke tempat Kids Action karena di Jogja nggak segede itu. Sejak kapan menerapkan reward and punishment? Wah, dari kelompok belajar kelas 4, kelas 5. Itu yang umur 45 tahun dia. 45. Dua-dua but memang kejam. Jadi kejam di sini adalah mungkin kalau bagi orang kan punishment itu ada 3 step. Yang pertama pasti akan kita ceramahi dulu. Yang kedua itu pasti kita akan memberikan hukuman kayak contoh disita iPad-nya 2 jam 3 jam. Yang paling kejam terakhir tuh kita akan memberikan kurungan. Jadi di dalam gudang tanpa cahaya, tanpa gelap selama 1 jam sampai dia paham. Alhamdulillah sih, puji Tuhan yang aku suka itu adalah ketika mereka sudah batas waktu benar-benar diletain. Ya, jadi ini kedua-duanya kan sekolah di Al-Azhar ya, bisa ditanya ke guru-gurunya. Untuk yang anak pertama itu namanya Alfa, itu sering masuk kontenku. Dia main futsal dan bola, karena memang satu circle, teman-temannya ada banyak, aku hafal semua. Ada Alif, kebetulan si Alif ini bapaknya juga sama kayak saya, dia juga suka main bola. Terus ada Kale, itu juga suka main bola juga. Jadi circle-nya sesuai. Dia juga renang dan akan mewakili sekolahnya besok di lomba renang sekota dia. Jadi aktivitas fisiknya yang luar biasa tinggi. Sedangnya adiknya si Audrey lebih aktif di musik walaupun olahraganya juga kencang. Oke. Nah, berarti dokter mulai mengenalkan screen time ini di usia berapa? 4 tahun. 4 tahun, berarti waktu masuk TK ya? Ya, karena sudah pasti akan ketemu itu. Jadi saya cuma punya 2 pilihan. Antara dia tahu dari lihat temennya, ya karena temennya sudah mulai dipaparkan sama orang tuanya, atau dia belajar dari saya. Saya lebih pilih yang kedua. Lebih baik dia tahu dari saya daripada dia tahu dari orang lain. Oke. Pertama kali tontonannya apa, Papa? Ultraman. Aku masih ingat Ultraman Reboot. Aku masih ingat tontonan pertamanya. Dua-duanya suka Ultraman. Tahu dari mana? Jadi ketawanya tuh kalau yang pertama kali dia nggak main iPad. Jadi aku ada TV smart gitu. Mereka nonton dari situ. Dan itu YouTube parenting. Itu selalu mereka nge-search-nya Ultraman. Dari situ beli Ultraman semua. Kedua, mereka mulai tahu Minecraft dan Roblox. Nah, di situ mulai aku batasin. Karena aku sampai ngulik soalnya. Ternyata di Roblox itu, aku sampai tanya teman-teman di Twitter, ternyata banyak mods yang nggak bagus buat anak kecil. Baru di situ aku mulai memperlakukan screen time. Karena mulai ke Roblox sama Minecraft. Habis itu, baru mulai bola. Aku bahkan tahu beberapa musik-musik. Jadi kalau teman-teman tahu, kenapa kok Dr. Tirta musiknya suka Pong, suka Gen Alpha, itu yang beritahu anak aku malah. Iya. Anak kita seumuran anak-anak Gen Alpha ini. Iya, dan memang
seperti itu. Jadi gara-gara mereka sudah mulai paham Ultraman pada waktu itu dan mereka nonton sendiri dari TV Smart, mereka bisa ngetik sendiri. Dari situ aku mulai discuss sama mamanya untuk memberlakukan screen time walaupun saat itu belum ada iPad. Kita anggap Smart TV itu juga tablet tapi besar gitu. Benar. Karena Smart TV kan. Barulah ketika SD, anak pertama SD pasti adiknya kan iri, udah pasti itu. Anaknya SD kelas 1, adiknya belum ngerti apa-apa. Nah, baru ketika kemarin ini adiknya nih, kakaknya sudah mulai paham, adiknya mulai ngikut. Ya udah di situ screen time nggak mau. Oke, berarti mulai usia 4 tahun ini perharinya cuma 45 menit. Kalau 4 tahun itu bener-bener cuman dipaparkan ini nggak boleh, ini ya. Jadi betul-betul aku yang nentuin. Kadang cuma 6 menit, 10 menit nonton TV. Ibaratnya aku offline-in, jadi download terus mereka nonton. Tapi kalau itu screen time pertama ya. Nah, screen time yang kedua tuh ketika anak pertama udah SD baru 45 menit itu. Oke. Lalu penerapan reward punishment-nya itu juga mulai dari anak usia 4 tahun. Ketika kakaknya udah masuk SD. Oke, kan terpaut 3 tahun ya anaknya ya. 2 tahun setengah sih. 2 tahun setengah. Dan ya berantem terus. Tapi nggak apa, berantem itu sehat. Jadi ya pada waktu itu pokoknya aku mulai sadar, yang pertama tuh lebih stable, yang kedua tuh gampang iri. Yang kedua gampang iri karena kakaknya kenapa boleh, aku nggak, karena kamu masih kecil. Aku juga, ya kan kakak juga anak kecil, nah, itu ribetnya suka bantah kan. Sampai akhirnya biar adil, ya kita adiknya udah mulai ngerti, kita berlakukan 45 menit adil. Dan gak enaknya kalau dua-duanya cowok adalah tabletnya nggak bisa satu. Ya, harus sendiri-sendiri. Harus sendiri-sendiri dan sita bareng-bareng. Jadi belajar bareng, ruang belajarnya bareng. Ngajinya juga bareng. Tapi puji Tuhan sampai sekarang yang les hanya bahasa Inggris. Kalau matematika aku masih bisa sendiri. Soalnya dulu aku pas SD, SMP, SMA memang alumni OSN aku. Olimpik aku. Matematika, fisika, kimia, biologi. Pinter semua ini. Pinter. Ibunya juga sama. Dia juga olimpik di fisika, kimia. Jadi kita masih bisa ngajarin anak kita sendiri mungkin sampai SMP. Nah, berkat ChatGPT itu enak sekali. Gara-gara ChatGPT, aku bisa ngebuat soal matematika buat anakku. Baru kalau dia udah jawab semua benar, tak periksa. Terus review tugas harian, selesai baru dia boleh. Rewardnya itu. Cuman fair enough, kalau dia nanti pas ngambil rapot bagus, dia minta hadiah. Nah, salah satunya pas kemarin kenaikan kelas 2, dia minta PS5. Ya udah. Game pertama yang dia minta Gran Turismo, game kedua yang dia minta FIFA FC24. Aku masih ingat. Wow, tapi ini semua games-games yang mikir pakai otak. Ya, aku juga nggak tahu dia tahu dari mana itu.